Hukum akal ada 3. Hukum akal ini ditetapkan oleh para ulama tentu dengan dasar-dasar an-nusus syar'iyyah yang dikenal dengan ahkamul aqli salas, hukum akal yang 3. Mengapa para ulama kita menekankan kepada para pencari ilmu agama untuk memahami dasar hukum akal yang 3 ini? Oleh karena ia adalah fondasi dalam cara berpikir, jadi sangat mendasar, yang merupakan pondasi dalam cara berpikir. Sebab kalau tidak faham 3 hukum akal ini, orang tidak akan tertib dalam cara berpikirnya. Yang pertama adalah wajib akli. Wajib akli yaitu perkara yang wajib adanya. Akal tidak dapat menerima ketiadaannya. Ini perkara tidak boleh tidak ada, wajib ada. Tidak boleh memiliki permulaan dan tidak boleh berpenghabisan. Karena kalau memiliki permulaan maka berarti semula tidak ada. Atau kalau memiliki penghabisan maka berarti punah. Dan itu tidak diterima oleh akal terkait dengan perkara wajib akli ini. Jadi wajib akli itu apa? Perkara yang wajib adanya, tidak boleh tidak ada. Akal tidak dapat menerima ketiadaannya. Ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu. Sesuatu yang tidak dapat digambarkan, tidak dapat diterima oleh akal akan ketiadaannya. Disebut dengan apa? Wajib akli. Yaitu seperti Allah dengan sifat-sifatnya disebut dengan wajib akli. Adanya Allah wajib adanya, tidak boleh didahului ketidakadaan, tidak boleh punah. Makanya disebut dengan wajib akli. Adanya Allah itu wajib akli, secara akal wajib adanya, tidak boleh tidak ada. Demikian pula dengan sifat-sifatnya juga disebut wajib akli. Yang kedua disebut dengan mustahil akli. Disebut dengan apa? Mustahil akli, yaitu perkara yang mustahil adanya. Akal tidak dapat menerima akan keberadaannya. Ini barang mustahil adanya. Ini barang tidak boleh ada. Jadi akal memustahilkan, tidak menerima akan keberadaannya. Disebutlah dengan mustahil akli. Ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu. Sesuatu yang tidak dapat tergambar pada akal, artinya tidak dapat diterima oleh akal akan keberadaannya. Disebut dengan apa? Mustahil akli. Ini barang tidak boleh ada. Dapat dipaham ya? Contohnya seperti adanya sekutu bagi Allah. Disebut dengan apa? Mustahil akli. Secara akal tidak dapat diterima adanya sekutu bagi Allah. Sekutu artinya keserupaan. Nah, maka tidak boleh diadakan
keserupaan, kesamaan atau sekutu bagi Allah. Karena adanya sekutu bagi Allah adalah perkara yang mustahil secara akal. Akal tidak bisa menerima kalau Tuhan itu ada dua. Kalau dua berantem. Apalagi kalau banyak, lebih dari 2, 3, 4, 5 bisa taburan. Mustahil demikian itu. Satu hendak menciptakan langit dan bumi misalkan. Yang satunya mengatakan, nggak bisa, saya tidak mau, berantem. Karena itulah Allah berfirman, "Lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata." Seandainya langit dan bumi ini ada Tuhan padanya selain kepada Allah dengan Tuhan-Tuhan yang banyak, maka tentu langit dan bumi akan binasa, akan hancur. Bahkan mustahil adanya jika Tuhan itu berbilang. Mustahil adanya langit dan bumi ini atau alam ini kalau Tuhan itu berbilang. Nah, maka adanya sekutu bagi Allah atau adanya keserupaan disebut dengan apa? Mustahil akli. Mustahil adanya. Nah, maka barang mustahil ini tidak boleh diada-adakan. Tidak boleh diada-adakan karena keberadaannya dimustahilkan oleh akal. Lalu yang ketiga adalah jaiz akli. Jaiz akli, yaitu perkara yang adanya dan tidak adanya dapat diterima oleh akal. Ma yutasawwaru fil aqli wujuduhu wa adamuhu, sesuatu yang dapat digambarkan oleh akal, diterima olehnya akan keberadaannya dan ketiadaannya. Yaitu seperti alam ini dengan segala isinya, bumi dengan segala isinya, langit dengan segala isinya, apa yang antara langit dan bumi, semua itu disebut dengan apa? Jaiz akli. Manusia misalkan dalam hal ini jaiz akli, adanya dan tidak adanya diterima oleh akal. Sekarang ada, sebelumnya tidak ada. 20 tahun yang lampau, 25 tahun yang lampau tidak ada. Sekarang ada. Beberapa tahun ke depan tidak ada lagi diterima oleh akal. Namanya apa? Jaiz akli, yaitu ma yutasawwaru fil aqli wujuduhu wa adamuhu, sesuatu yang dapat digambarkan dan diterima oleh akal akan keberadaannya dan ketidakadaannya. Nah, ini namanya apa? Jaiz akli. Terkait dengan kajian tauhid, secara garis besar adalah membahas tentang Allah dan sifat-sifatnya, dan membahas para nabi dan para rasul serta sifat-sifat mereka atau beberapa perkara yang dibawa oleh mereka. Secara garis besar itu memahami tentang sifat-sifat Allah, memahami zat Allah, bahwa zatnya tidak menyerupai ciptaannya, memahami sifat-sifat Allah, bahwa sifat-sifat Allah tidak menyerupai ciptaannya, berbeda dengan makhluknya. Nah, jadi secara garis besar kajian ilmu tauhid itu pada dua perkara ini, yaitu mengkaji Allah dengan sifat-sifatnya dan mengkaji para nabi dan rasul dengan sifat-sifat mereka serta apa yang diberitakan oleh mereka. Nah, dua pokok kajian tauhid ini, dua pokok ini landasan tauhid yang dikaji sebenarnya dua ini. Nah, dua pokok kajian tauhid ini terkait dengan hukum akal. Ada beberapa perkara yang kemudian kata para ulama wajib kita ketahui pada hak Allah,
Yang pertama, pada hak Allah. Terkait wajib akli, ada 20 sifat pada hak Allah yang wajib baginya, yang wajib kita ketahui, yang dikenal dengan sifat 20. Yang dikenal dengan apa? Sifat 20. Penyebutan sifat 20 bukan berarti bahwa sifat-sifat Allah hanya terbatas pada jumlah tersebut, tidak. Tetapi oleh karena 20 sifat ini adalah sifat yang pokok, yang banyak penyebutannya di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah, sehingga disebut apa? Pokok, usul sifat, pokok sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang 20 ini yaitu wujud, qidam, baqa, mukhalafatun lil hawadits, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah, qudrah, iradah, dan seterusnya. Nah, ini sifat 20 ini adalah sifat yang wajib pada hak Allah. Wajib secara akal adanya sifat tersebut bagi Allah. Lalu yang kedua terkait mustahil akli. Pada hak Allah juga 20, yaitu kebalikan daripada sifat wajib itu tadi. Perkara mustahil adalah kebalikan daripada perkara wajib akli. Mustahil akli itu kewajiban, kebalikan dari wajib akli. Wal mustahilu diddu kulli wajibi fahfaz li khamsina bi hukmin wajibi wal wajibu wal mustahilu diddu kulli wajibi. Perkara mustahil itu adalah kebalikan dari perkara wajib akli. Pada hak Allah perkara mustahil yaitu 20 adalah kebalikan daripada sifat wajib. Nah, cara mengingatnya mudah. Tinggal tambahkan tidak saja di depannya. Tambahkan tidak. Sifat wajib bagi Allah misalkan wujud, Allah Maha ada. Mustahilnya apa? Tidak ada. Gitu ya. Tambahin tidak aja depannya. Kemudian qidam apa artinya? Orang tua kita mengartikannya biasanya terdahulu, tetapi makna yang lebih mantap. Lalu qidam artinya apa? Tanpa permulaan, tidak bermula. Nah, ini sifat wajib bagi Allah. Sifat mustahilnya bermula, karena ada tidaknya tadi di depan. Mustahil bagi Allah bermula. Lalu sifat qidam, sifat wajib bagi Allah, al-qidam, al-baqa. Sifat al-baqa artinya apa? Kekal. Sifat mustahilnya tidak kekal. Nah, begitu aja udah, tambahin tidak depannya untuk mengingat. Nah, maka kesimpulannya perkara mustahil itu adalah apa? Kebalikan daripada perkara wajib akli. Mustahil akli itu kebalikan dari wajib akli. Nah, jadi yang 20 yang wajib bagi Allah 20, kemudian yang mustahil 20. Saya ulang. Penyebutan sifat Allah yang 20 sifat ini bukan artinya bahwa sifat Allah terbatas hanya kepada 20 sifat saja. Tetapi yang 20 ini adalah karena dia apa? Pokok. Usulus sifat. Banyak penyebutannya dalam Al-Quran dan dalam hadis-hadis Rasulullah, sehingga kita wajib mengetahuinya dan meyakininya. Sama persis ketika dikatakan rukun iman ada 6. Bukan artinya bahwa yang wajib diimani hanya 6 perkara saja, tidak. Tetapi yang 6 ini disebut dengan usulul iman as-sittah. Jadi pokok-pokok iman yang 6. Selain yang 6 ada, tidak disebutkan di dalamnya, yang juga wajib diimani. Misalkan terkait adanya naimul qabr, adanya adzabul qabr, nikmat kubur atau siksa kubur.
Tidak disebutkan dalam rukun iman yang 6 ini. Tapi kalau diingkari, didustakan, orang menjadi kafir. Adanya peristiwa misalkan al-hasyr, peristiwa digiringnya manusia dari setelah dibangkitkan. Lalu hari kebangkitan atau peristiwa kebangkitannya itu sendiri yaitu al-ba'ats, al-hasyr, kemudian al-hisab, al-syirat, al-mizan, al-haud, al-syafa'ah dan lain sebagainya. Itu diberitakan oleh Rasulullah dan wajib diimani. Tidak disebutkan dalam rukun iman yang 6. Tapi kalau diingkari salah satunya saja, orang bisa menjadi kafir, keluar dari Islam. Nah, jadi penyebutan rukun iman yang 6 disebut 6 bukan artinya bahwa hanya 6 itulah yang wajib kita imani, tidak. Tetapi yang 6 ini adalah apa? Usulul iman, as-sittah. Selain yang 6 ada perkara-perkara lain yang wajib kita imani. Nah, demikian pula dengan sifat 20. Bukan artinya bahwa sifat Allah hanya 20 saja. Sifat Allah itu sangat banyak, tidak terhitung jumlahnya. Hanya Allah yang tahu. Sangat banyak sifat-sifat Allah. Nah, cuman yang 20 ini disebut dengan usul as-sifat. Pokok-pokok sifat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena banyak penyebutannya di dalam Al-Qur'an dan dalam hadis-hadis Rasulullah. Nah, jadi yang wajib 20 ini, kemudian mustahil kebalikannya juga 20. Lalu kemudian satu pada perkara jaiz akli, yaitu tadi perkara yang adanya dan tidak adanya dapat diterima oleh akal. Tadi jaiz akli itu apa? Ma yutasawwaru fil akli wujuduhu wa adamuhu, sesuatu yang adanya dan tidak adanya dapat diterima oleh akal. Pada hak Allah terkait jaiz akli ini satu, yaitu fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu, yaitu berbuat terhadap perkara mungkin akli atau meninggalkannya. Perkara mungkin akli itu sesuatu yang ada dan tidaknya bisa diterima, seperti manusia. Allah jaiz baginya antara mengadakan manusia dan atau meniadakan manusia, antara mengadakan alam ini dan atau meniadakan alam ini. Nah, jadi pada jaiz akli ini pada hak Allah satu, yaitu ini dia fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Nah, ini dia bahasan terkait kajian tauhid bagian pertama, yaitu mengenal Allah dengan sifat-sifatnya, mengenal perkara yang wajib, yang mustahil dan yang jaiz. Lalu bagian kedua, yaitu terkait dengan hak para nabi dan rasul. Perkara yang wajib bagi mereka 4, yaitu apa? Siddiq, as-sidq, amanah, tabligh, fatanah. Siddiq, as-sidqu, al-amanatu, at-tablighu, wal fatanah. Siddiq itu apa artinya? Benar. Amanah udah jadi bahasa kita, amanah. Bahkan jadi nama orang, Siti Amanah. Amanah. Lalu yang ketiga Pak, tabligh. Apa tabligh artinya? Menyampaikan. Kemudian yang keempat, al-fatanah, cerdas. Nah, kemudian yang kedua, perkara yang mustahil pada hak para nabi, yaitu kebalikan dari perkara wajib itu tadi. As-sidq, kebalikannya apa? Al-kizb. Al-kizbu. Al-kizbu itu apa? Dusta, bohong, mustahil atas para nabi. Kemudian yang kedua apa? Al-amanah, kebalikannya apa? Al-khiyanah, mustahil khianat bagi para nabi.
Tabligh kebalikannya apa? Al-kitman, menyembunyikan. Yang dimaksud menyembunyikan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan kepada umat manusia ini. Mustahil demikian terhadap para nabi. Lalu yang keempat adalah apa? Al-fatanah kebalikannya al-baladah. Al-baladah itu artinya bodoh. Mustahil pada hak para nabi. Nah, jadi yang empat ini yang wajib atas para nabi: siddiq, amanah, tabligh dan fatanah. Kemudian yang mustahil adalah kebalikan dari perkara wajib itu tadi. Kemudian yang ketiga, perkara jaiz pada hak para nabi, satu, disebut dengan sifat-sifat kemanusiaan atau al-a'radul basyariyah. Nah, maka boleh terjadi pada hak para nabi perkara-perkara yang umumnya terjadi pada manusia dari perkara-perkara yang tidak mengurangi derajat dan keagungan mereka, kemuliaan mereka. Seperti apa? Seperti pada umumnya manusia, makan, minum, tidur. Tetapi hati para nabi tidak tidur. Walaupun mata mereka terpejam, tapi hati para nabi tidak pernah tidur. Senantiasa dalam ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bedanya dengan kita jangan kata tidur hati kita, mata kita saat kita tidur kita lalai. Saat kita tidur tidak ingat kepada Allah. Jangankan ketika tidur, jangan ketika tidur, ketika melek pun kita apa? Lalai terhadap Allah. Jadi hati para nabi tidak pernah tidur. Kalau umumnya hati kita tidur mulu, bahkan matanya melek pun hatinya tidur. Kemudian apa lagi? Seperti menikah, memiliki istri, beranak pinak atau punya keturunan. Nah, itu boleh terjadi pada hak para nabi Allah. Itu yang disebut dengan apa? Al-a'rad al-basyariyah. Termasuk mungkin sakit, tetapi sakit yang tidak menjijikan. Catatan pentingnya di situ. Penyakit yang tidak menjauhkan orang darinya. Walaupun sakitnya berat, dan sesungguhnya sakit para nabi lebih berat daripada pada umumnya manusia, tetapi sakitnya tidak menjadikan mereka meninggalkan tugas dakwah dan tidak menjadikan orang lain menjauh darinya. Mustahil pada hak para nabi penyakit yang disebut al-munaffirah. Al-munaffirah itu yang menjijikan. Nah, karena itu tidak benar kisah sebagian orang yang menyebar di masyarakat kita tentang Nabi Ayyub yang dikatakan bahwa tubuhnya itu penuh belatung sehingga pada badannya penuh dengan borok dan belatung dan orang-orang menjauh darinya. Kata kisah dusta ini, itu tidak benar. Nabi Ayyub tidak sakit seperti itu. Nah, mustahil para nabi punya penyakit seperti demikian itu. Atau misalkan penyakit lainnya, mustahil pada para nabi seperti al-juzam. Al-juzam itu lepra yang dapat memakan anggota-anggota badan atau tubuh menjadi rusak. Mustahil terjadi pada para nabi. Termasuk bahkan buta yang permanen hingga rusak pada bola matanya. Itu tidak terjadi pada para nabi Allah. Nabi Ya'qub buta tetapi tidak rusak pada matanya, hanya hilang pada sinar pandangannya saja, dan itu pun kemudian menjadi pulih kembali setelah ditutupkan pada wajahnya tersebut gamisnya putranya, yaitu Nabi Yusuf alaihi salam.
Sekaligus ini diceritakan dalam Al-Quran, sekaligus ini sebagai dalil tentang kebolehan tabarruk, mencari berkah. Dicontohkan oleh para nabi Allah. Rasulullah bahkan juga mencontohkan itu dalam banyak hadis-hadis sahih. Nah, jadi para nabi Allah mustahil mereka punya penyakit yang menjijikan. Nah, adapun sifat-sifat yang umum pada manusia boleh terjadi pada mereka, yaitu pada sifat-sifat yang tidak mengurangi derajat dan kehormatan mereka. Jadi satu ini disebut al-a'radul basyariyah. Nah, jadi pada hak para nabi yang wajib 4, yaitu siddiq, amanah, tabligh, dan futanah. Nah, ini pun sama dengan bahasan kita tadi bahwa bukan berarti perkara wajib atas mereka persis hanya 4 ini saja. Ini yang pokok 4 ini. Nah, kemudian yang mustahil adalah juga 4, kebalikan dari perkara wajib. Lalu yang jaiz aqli pada hak para nabi adalah 1, yaitu disebut dengan al-a'radul basyariyah. Nah, keseluruhan kajian tauhid ini pada hak Allah yang wajib 20, yang mustahil 20, yang jaiz 1. Jumlahnya berapa? 41. Jumlahnya berapa? 41. Lalu bagi hak para nabi pada 3 perkara ini, yang wajib 4, mustahil 4, kemudian jaiz 1. Jumlahnya berapa? 9. Jadi 41 tambah 9. Berapa jumlahnya? 50. Inilah yang kemudian oleh para ulama kita disebut dengan aqidatul khamsin. Akidah 50. Sampai ada beberapa kiai menulis kitab dengan judul ini. Akidah 50. Ada juga yang dengan bahasa Jawa, akidah 50. 50 itu 50. Nah, jadi kalau ditanya apa yang dimaksud dengan aqidatul khamsin, keyakinan 50 itu, maka ini dia bahasannya, yaitu perkara yang wajib bagi Allah, perkara yang mustahil atasnya, dan perkara yang jaiz. Jumlahnya 41. Lalu pada hak para nabi dan para rasul yang wajib 4, mustahil 4, dan yang jaiz 1. Jumlahnya 9. Total keseluruhan 50. Inilah disebut dengan aqidatul khamsin. Paham ya? Nah, jadi kapan-kapan kalau ditanya sudah pernah belajar akidah 50 belum? Jawab aja udah. Kalau suruh terangin bagaimana? Ya itu tadi teranginnya. Yang wajib 20 pada hak Allah, yang mustahil 20, jaiz 1. Pada hak para nabi yang wajib 4, mustahil 4, jaiz 1. 50. Kalau suruh jelaskan, baca satu-satu. Wujud, qidam, baqa sampai 20, mustahilnya tambahin tidak aja udah. Nah, jadi sebenarnya kajian tauhid secara garis besar ini dia. 50 perkara dalam masalah keyakinan yang wajib kita ketahui. Walaupun tentu tidak hafal secara keseluruhan, paling tidak setiap satu dari bagian-bagian tersebut ketika disebut kita faham. Itu adalah perkara wajib bagi Allah. Sifat qudrah perkara wajib bagi Allah. Al-ajaz, lemah, itu perkara mustahil bagi Allah. Begitu. Cerdas itu adalah perkara pada hak para nabi, itu adalah perkara yang wajib. Bodoh itu adalah perkara mustahil pada hak para nabi. Nah, seperti itu. Nah, ini pondasi awal tadi saya sampaikan, yaitu terkait 3 hukum akal itu yang sangat penting untuk kita pahami karena ini pokoknya. Berangkat belajar ilmu tauhid itu mula-mula dari sini, memahami 3 hukum akal.
Kita membahas, saya sering membahas di sini terkait dengan tanzihullah, kesucian Allah, bahwa Allah tidak menyerupai makhluknya, bahwa Allah bukan benda, maha suci dari segala bentuk dan ukuran, maha suci daripada anggota-anggota badan, maha suci dari tempat dan arah. Itu bagian dari perkara apa? Wajib akli, wajib aklan wa syara'an, secara akal wajib, juga secara syara' wajib. Ada yang seperti itu. Ada sekelompok orang, ini penting, mengapa kita harus paham hukum akal ini. Ada sekelompok orang, orang-orang Wahabi. Mereka menetapkan ukuran anggota badan, tempat bagi Allah. Nauzubillah, dan itu keyakinan rusak, bukan akidah Islam. Sebagian mereka berkata, kata mereka, mengapa kalian mengingkari Allah di atas arsy? Kata mereka, jangankan untuk bertempat di atas arsy, bahkan kalau Allah berkehendak untuk bertempat di atas sayap seekor nyamuk, Allah kuasa untuk itu, karena Allah memiliki sifat qudrah. Apa jawaban kalian? Harus tahu jawabannya itu. Jawab. Ungkapan seperti itu sama juga dengan menetapkan perkara mustahil akli. Adanya tempat bagi Allah itu namanya perkara mustahil secara akal. Oleh karena Allah bukan benda, Allah maha suci dari segala bentuk dan ukuran. Menetapkan tempat baginya sama juga dengan menetapkan perkara mustahil akli. Perkara mustahil akli itu adalah perkara yang tidak boleh diada-adakan. Ada orang berkata, kalau Allah berkehendak untuk menjadikan seorang anak, Allah kuasa untuk itu, karena Allah memiliki sifat qudrah dan iradah. Nauzubillah. Ini orang yang mengatakan begitu itu namanya tidak faham hukum akal yang tiga. Tidak faham hukum akal yang tiga. Dia menetapkan perkara mustahil akli. Dia tidak faham definisi mustahil akli itu apa. Paham gak ini? Nah, makanya kita harus paham, berangkatnya dari sini, fahami apa itu perkara mustahil akli, supaya mustahil akli itu jangan ditetapkan bagi Allah, karena itu perkara mustahil. Adanya anak bagi Allah, mattakhadallahu min walad, Allah tidak akan menjadikan seorang anak, oleh karena itu adalah perkara mustahil akli. Adanya istri bagi Allah itu namanya perkara mustahil akli, jangan kemudian diada-adakan. Paham tidak itu? Nah, jadi orang-orang yang menetapkan perkara mustahil bagi Allah itu namanya orang tidak paham hukum akal. Seperti mereka yang menetapkan tempat bagi Allah, lalu mereka beralasan, mengapa kalian mengingkari bahwa Allah ada di atas arsy? Jangankan di atas arsy, bertempat pada seekor nyamuk pun kuasa. Nauzubillah. Ini namanya orang tidak paham hukum akal. Paham tidak ini? Lalu sifat kudrah Allah tidak terkait dengan perkara mustahil akli. Demikian pula iradah Allah tidak terkait dengan perkara mustahil akli. Makanya mustahil akli itu adalah perkara yang tidak boleh diada-adakan. Sifat kudrah Allah tidak terkait dengan sesuatu yang mustahil adanya. Sifat kudrah Allah itu hanya terkait dengan jaiz akli, tidak terkait dengan mustahil akli. Jadi tidak boleh dikatakan Allah memiliki sifat kuasa, kalau begitu kuasakah Allah untuk menciptakan Allah yang lain? Nauzubillah. Itu pertanyaan menyesatkan. Tidak boleh dijawab iya, tidak boleh dijawab tidak. Sebab kalau dijawab iya, maka berarti menetapkan perkara mustahil bagi Allah, yaitu menetapkan sekutu dalam hal ini. Atau kalau dijawab tidak, maka berarti menetapkan kelemahan bagi Allah. Makanya dua-duanya salah. Tidak dikatakan iya atau tidak, tapi jawaban kita apa? Pertanyaanmu itu terkait dengan perkara mustahil akli. Perkara mustahil akli itu perkara yang tidak dapat diterima keberadaannya oleh akal. Dan sifat kudrah Allah tidak terkait dengan perkara mustahil akli. Jadi jangan diada-adakan. Dapat dipaham tidak?
Demikian pula dengan iradah Allah, tidak terkait dengan mustahil aqli. Makanya dalam Al-Kharidatul Bahiyah kita belajar qudratun iradatun ta'allaqa bil mumkinati kulliha akhadtuqa. Qudrah dan iradah itu hanya terkait memberikan pengaruh terhadap perkara mungkin akli saja, tidak terkait dengan mustahil akli dan tidak terkait dengan wajib akli. Perkara atau sifat qudrah Allah dan iradahnya tidak terkait dengan wajib akli dan tidak terkait dengan mustahil akli. Mengapa? Karena perkara wajib akli la yaqbalu hudusal wujud. Perkara wajib akli itu tidak menerima kebaruan wujud. Tadi sudah kita bahas, wajib akli itu tidak boleh tidak ada, wajib adanya tanpa permulaan, tanpa penghabisan. Nah, sifat qudrah Allah tidak terkait dengan perkara wajib akli ini. Mengapa? Karena sifat qudrah itu tugasnya untuk mengadakan dan atau meniadakan. Sementara perkara wajib akli itu la yaqbalu hudusal wujud. Paham tidak? Nah, dan sifat qudrah dan iradah Allah juga tidak terkait dengan mustahil akli. Mengapa? Karena perkara mustahil akli itu la yaqbalu dukhul fil wujud. Tidak menerima masuk dalam keberadaan. Jadi perkara mustahil akli itu perkara nonsen, jangan diada-adakan. Nah, jadi sifat qudrah Allah tidak terkait dengan wajib akli dan tidak terkait dengan mustahil akli. Mengapa? Karena wajib akli itu la yaqbalu hudusal wujud. Sementara sifat qudrah Allah tidak terkait dengan mustahil akli. Oleh karena mustahil akli itu la yaqbalud dukhul fil wujud. Nah, pahami itu supaya tertib cara berpikir itu. Nah, maka berangkatnya itu tadi dari 3 hukum akal harus kita pahami betul supaya tertib cara berpikir. Sebab kalau tidak faham perkara wajib akli dan mustahil akli, maka nanti akan mengaitkan sifat qudrah Allah dengan mustahil akli dan rusak nanti pemahamannya. Atau mengaitkan sifat qudrah Allah dengan wajib akli. Padahal wajib akli itu la yaqbalu hudusal wujud. Allahu a'lam bishawab.